Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanih. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan bi asma'ihi wa sifatihi al-ula. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah, kita melanjutkan kajian kita tentang kemuliaan itu diperoleh dengan ilmu. Kali ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengupas berkaitan dengan mengaitkan dengan masalah hidayah. Kita setiap hari berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Setiap hari kita berdoa agar pintu-pintu hidayah itu terbuka. Setiap hari kita meminta kepada Allah petunjuknya. Petunjuk hidayah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Hidayah untuk dimudahkan beramal saleh. Hidayah untuk diteguhkan istiqamah, thabat di atas Islam yang hak. Hidayah dijauhkan dari berbagai macam keburukan-keburukan. Hidayah ini maksudnya penunjuk. Ya, dikasih tahu, dikasih tahu, minta kita ditunjukin, dituntun. Ya. Sebagaimana penjelasan kita yang panjang waktu itu pada tafsir ayat Ihdinas siratal mustaqim. Al-hidayah. Rasulullah SAW juga berdoa di antara doa di saat takbiratul ihram. Ya, doa saat takbiratul ihram di salat malam, doa iftitah di salat malam. Di antaranya, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, berilah kami hidayah atas apa yang diperselisihkan. Hidayah menuju kebenaranmu. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Engkau menunjuki hambamu yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Ini hidayah yang kita minta. Dan setiap sholat, ya pastinya 5 kali kita dalam satu hari. Ya, 5 kali ini sudah berapa rakaat? Ya, 17 rakaat lah. Minimal itu pastinya sudah. Kita memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdina ay ursyudna dullana. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami. Arahkanlah kami. Bimbinglah kami. Tuntunlah kami menuju jalan yang lurus, yaitu Islam yang hak. Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, para sahabat. Mereka ini adalah orang-orang yang telah melewati jalan ini. Dan mereka adalah orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Berikan kami hidayah seperti mereka. Dan jadi pertanyaan para ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa itu hidayah? Ya. Apa itu hidayah?
Seringkali kita mendengar seseorang mengatakan, Alhamdulillah, saya dapat hidayah. Ya, kok bisa gitu kan? Ya kalau bicara kok bisa ya pasti bisa lah. Saya dapat hidayah. Apa itu hidayah sebetulnya? Nah, disinilah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ternyata para ikhwah, akhwat, para jamaah, teman-teman sekalian, ternyata hidayah itu ilmu. Nah, kok bisa? Ya, hidayah itu ilmu. Subhanallah ya. Al-hidayah ilmu. Hidayah itu ilmu. Nah, ini Ibnu Qayyim menjelaskan. Wal hidayatu hiyal ilmu bil haqq ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairi. Hidayah itu mengetahui kebenaran. Al-ilmu bil haqq. Tahu kebenaran. Ma'a qasdih, dengan keinginan dan dorongan dia melakukannya. Wa itharih ala ghairih, dan dia akan mementingkan ini daripada yang lain. Contoh, si fulan bekerja di tempat riba. Bertahun-tahun dia bergelimang dalam dunia riba. Tiba-tiba, padahal sudah jabatan dia tinggi, ya jabatan dia di situ sudah tinggi jamaah. Manajer, mungkin senior direktur, atau mungkin direktur cabang, direktur lah, umpamanya. Jabatannya sudah tinggi, bonus tahunannya sudah luar biasa dahsyatnya. Kalau bank kan bonusnya tinggi tahunannya. Akhir Desember itu sudah paling nanti itu oleh mereka itu. Tunjangan kesehatannya itu luar biasa itu. Ya kan? Bahkan sampai bisa berobat ke luar negeri pun dia bisa. Udahlah. Tiba-tiba jemaah dia resign dari perusahaannya, ribanya. Resign dia dari ribanya. Orang mau pada bingung. Mungkin ada yang sampai mengatakan, mohon maaf, gila lu. Gitu ya. Gaji kamu sudah berapa itu? Ya udah 20, 25 juta, 30 juta gaji kamu. Belum lagi bonus tahunan, belum lagi tunjangan bulanan. Ya. Dia bilang, Alhamdulillah, Allah kasih saya hidayah. Berarti maksudnya apa jemaah? Berarti Allah kasih dia ilmu di dalam hatinya. Dengan ilmu itu, dia faham yang namanya ahak, mana yang benar. Dari situ, dia faham bahwa ternyata dia selama ini bergelimang dengan riba, haram, dosa besar yang membahayakan. Dari situ dia sadar, tahu bahwa kalau dia terus-menerus di sini, sedangkan dia tahu kalau ini haram, berarti dia telah mengumumkan perang dengan Allah. Lalu yang kedua, ma'aqasdih, dorongan yang kuat dia untuk terus belajar. Semakin dia belajar, ternyata riba ini begini, semakin begini. Dorongan-dorongan belajar. Akhirnya dorongan untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Wa itharihi ala ghairi, dia lebih mementingkan ini daripada penghasilan dia. Dia lebih memilih ilmu daripada penghasilan dia yang gede. Akhirnya sama dengan resign dia hari itu. Allah kasih dia ilmu, dorongan dan kemauan dia untuk terus belajar dan faham tinggi. Kemudian yang ketiga, dia lebih mementingkan ilmu ini daripada yang lain, dunia. Maka ya hasilnya adalah dia akan keluar dari kemaksiatan.
Alhamdulillah, Allah kasih hidayah. Ingat, hafalkan ini jemaah. Hidayah itu adalah ilmu. Ilmu bil haq, belajar kebenaran, Quran, sunnah. Lalu apa? Terus dia bersemangat untuk mempelajarinya. Niatan dia terus bersemangat. Dia lebih mementingkan ilmu ini daripada yang lainnya. Maka buahnya pasti akan manis sekali. Fal muhtadi huwal amilu bil haqqil murid lahu. Berarti orang al-muhtadi, orang yang mendapatkan hidayah, adalah orang yang mengamalkan kebenaran itu dengan penuh keinginan dan niatan yang tulus untuk melakukannya. Subhanallah. Akhirnya pun dia resign. Akhirnya pun dia meninggalkan dunia gelap itu. Akhirnya pun dia meninggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan itu. Akhirnya dia tinggalkan semua syirik-syirik itu semuanya. Bid'ah-bid'ah dia tanggalkan. Dia menjadi orang yang bertauhid. Menjadi orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Hidayah itu adalah ilmu. Berarti orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang mengamalkan ilmu ini. Ma'al iradah. Dengan keinginan dan motivasi, dorongan dia yang tinggi untuk melakukannya. Berarti a'zamu ni'mah lillah 'alal 'abd. Untuk itu ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Walihada, oleh karena itu, amarana subhanahu an nas'alahu hidayata sirat mustaqim kulla yaumin wa laylah fis salawatil khams. Oleh karena itu Allah suruh kita untuk meminta hidayah ini. Untuk minta hidayah ini. Hidayah untuk ditunjuki, diarahkan, dibimbing, meniti, berjalan di atas jalan yang lurus. Setiap hari, setiap malam. Di sholat-sholat kita yang 5 waktu itu. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Harta, iya nikmat jemaah. Kekayaan, iya nikmat. Tubuh yang sehat, iya nikmat. Tapi apalah artinya tubuh yang sehat kalau tanpa hidayah dari Allah? Apalah artinya duit segudang tanpa adanya hidayah ilmu dari Allah? Apalah artinya harta yang berlimpah tanpa adanya hidayah ilmu dari Allah? Hingga dia tak mengamalkan jauh dari apa yang Allah ajarkan dan yang Rasulullah SAW ajarkan sama kita. Kegelapan, kesesatan, kematian dalam hidupnya. Allahu Akbar. Fal-abdu fa'innal abda muhtajun ila ma'rifatil haq. Untuk itu setiap hamba butuh untuk memahami kebenaran ini. Harus faham. Yang bisa menjadikan Allah itu ridha dalam setiap gerak-gerik dia. Dia butuh ilmu ini. Karena ilmu inilah yang membuka pintu hidayah. Ya, pintu hidayah akan terbuka dengan ilmu syar'i. Ya. Dan pintu-pintu hidayah itu banyak. Ilmu itu luas. Ibnu Qayyim bilang, ma'lum anna ma yajhaluhul abdu ad'af ma ya'lamu. Memang kita maklumi bahwa apa yang tidak kita ketahui itu sangat banyak sekali dibanding dengan apa yang kita ketahui. Dan apa yang kita ketahui, ma ya'lamuhu annahu haqq, dan apa yang kita ketahui bahwa itu adalah sebuah kebenaran, la tutawi'uhu nafsu ala iradatihi wala iradatuhu li'ajzin an katsirin minhu. Jiwanya
Bisa jadi tak mampu untuk mempelajari semuanya. Keinginan untuk menggapai semuanya itu berat memang. Apa yang tidak ketahui itu banyak. Jiwa kita berat untuk mengetahui itu semua. Untuk itu kita butuh setiap saatnya yang namanya hidayah dari Allah. Jadi ilmu ini hidayah jemaah. Makanya kita belajar, terus belajar. Agar kita memiliki kunci-kunci ini. Satu kunci kita punya. Untuk buka pintu hidayah. Belajar lagi, punya kunci yang kedua. Punya kunci yang ketiga. Ya. Terus kita pelajari jemaah. Lalu mungkin ada yang bertanya di antara teman-teman kita. Bagaimana masa lalu kita, Ustaz? Kan selanjutnya saya bertanya begitu ya. Bagaimana dengan masa lalu kita yang dulu? Yang dulu kita. Masa lalu kita yang dulu itu, aduh kelam, gelap. Bagaimana Ustaz? Ibnu Qayyim menjawab, Ammal madi fahuwa muhtaj ila muhasabati nafsihi alaih. Masa lalu kita. Perlu kita lakukan muhasabah, koreksi diri. Kita harus koreksi masa lalu kita. Apakah masa lalu kita sudah berada dalam kebenaran? Pede amat ya. Kok pede ya? Apakah masa lalu kita sudah berada dalam kebenaran? Kepedean jemaah. Kalau memang dulu berada dalam kebenaran, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Agar Allah memberikan keteguhan kita untuk terus berada di dalam kebenaran. Kalau masa lalu kita memang berada dalam kebenaran, kita bersyukur kepada Allah. Agar Allah menambah keimanan, ketakwaan kita di hari ini dan hari esok. Agar Allah memberikan keteguhan kita tetap napak yang kuat di atas kebenaran Quran dan hadis ini. Tapi kalau masa lalu kita ini kelam, gelap, sering kita nanya kan, Ustaz, gimana caranya yang nutupi sholat-sholat kita yang dulu ini yang bolong-bolong dulu. Ya Allah, gimana caranya? Gimana caranya kita dulu sering gak puasa di bulan Ramadan. Dulu kita maksiat ini, itu. Bahkan sampai zina dilakukan. Narkoba pun diisap, disuntikin. Syirik pun dikerjain. Allahu Akbar. Allahul Ghafurur Rahim. Kalau masa lalu kita adalah gelap, kelam, fayatubu ilallahi ta'ala wa yastaghfiruh wa ya'zim an la ya'ud. Maka dia harus taubat kepada Allah dari semua itu. Meminta ampun kepada Allah dari semuanya. Wa ya'zim, punya kemauan keras kuat untuk tidak kembali dalam dunia gelap dan kelam itu. Taubat, istighfar, jangan balik. Jangan balik. Dan jangan kembali dalam dunia gelap itu. Ini masa lalu. Berarti kalau kita berusaha itulah hidayah. Hidayah saat ini untuk menutupi masa lalu yang kelam itu dengan ketaatan di masa sekarang. Itulah hidayah, yaitu Allah menghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Itulah hidayah, jika itu kebaikan, Allah jadikan kaki ini tetap napak di atas kebenaran dan hak. Bahkan dijadikan lebih baik dari hari yang kemarin. Lalu bagaimana dengan hari ini? Amal hidayah fil hal. Adapun hidayah untuk hari ini. Fahiya matlub minhu. Fa innahu ibnu waqti. Hidayah untuk hari ini. Itu sangat dibutuhkan sekali. Sangat-sangat dibutuhkan. Fa innahu ibnu waqti. Maka kita ini adalah anak dari waktu kita.
Kita ini anak. Bapaknya siapa? Waktu kita. Ibaratnya begitu. Fayahtaj an ya'lam. Hari ini kita harus tahu hukum. Apa yang nggak jelas pada diri kita. Hari ini kita harus tahu hukum apa yang tertutup dari diri kita. Hari ini kita harus tahu hukum apa yang tidak kita fahami. Apakah yang akan kita perbuat ini, apa yang kita perbuat hari ini sudah benar atau salah? Harus kita belajar agar pintu hidayah itu terbuka lebar. Ya, agar pintu hidayah terbuka lebar, jemaah. Masya Allah. Hari ini kita mau apa ya? Mau ini. Waduh, apa ini hukumnya? Wah, saya nggak tahu nih. Nanya, telepon, WA. Dikasih tahu, haram. Waduh, haram. Oh, enggak deh. Sisihkan. Nggak mau. Berarti apa? Ini hidayah dari Allah. Ini hidayah berarti. Oh, ini boleh, halal. Oh, ini disyariatkan, dia kerjakan. Oh, ini memang halal. Tapi ingat, apakah halalnya tidak akan menghasilkan keburukan di kemudian hari? Halal sih halal, tapi kalau keterusan bisa bahaya. Oh, jangan deh. Kalau keterusan bisa bahaya, jangan. Hidayah ini. Berarti terbuka hidayahnya. Karena dia mengetahui benar atau salah dari apa yang dia perbuat. Amal mustaqbal, bagaimana dengan hari esok? Fahajatuhu fihi ilal hidayati azhar. Kebutuhan kita akan hidayah itu lebih besar. Kenapa? Karena agar perjalanan kita di hari esok tetap berada di atas jalan yang lurus. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW apa? Badiru, ayo buru-buru. Teruslah kalian. Jaga kebenaran ini. Ya, sekarang sudah berada di atas kebenaran hak. Dia faham belajar ilmu. Allah bukakan pintu hidayahnya. Hari esok jaga. Karena tanda hari kiamat itu apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari dia beriman. Besoknya dia, sorenya, besoknya, minggu depan, bulan depan, dia jadi syirik, jemaah. Hari ini dia menjalankan sunnah petunjuk Rasulullah SAW. Nanti sore, besok, bulan depan, kok jadi orang yang sibuk dengan bid'ah ya? Hari ini dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok dan bulan depannya, setelah sebulan, kok jadi orang yang penuh maksiat ya? Ada jemaah. Dulu dia seorang ustadz yang meneriakkan tauhid, meneriakkan sunnah Rasulullah SAW, mengajak semua orang kepada sunnah Nabi SAW. Tapi setelah ketenaran, syuhra, ketenaran itu ada pada diri mereka. Ketenaran sudah di tangan, dikantongin, naik daun. Wah, sudah mulai dia ikut arus sedikit demi sedikit. Akhirnya mulai statement dia, nggak apa-apa, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, nggak apa-apa. Udah jangan jadi orang, jangan jadi begini dan begitu. Mulai dia ikut-ikutan bid'ah. Ya, astaghfirullahaladzim. Mulai sedikit demi sedikit membenarkan kemusyrikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hari esok kita sangat butuh hidayah Allah. Untuk apa? Untuk meneguhkan perjalanan kita
agar tetap berada di atas jalan sirat mustaqim. Wa idza kana hadza sya'nul hidayah ulima anna al-'abda ashaddu syai'in ittiraran ilaiha. Jika memang ini kondisi hidayah, yang lalu kita butuh hidayah. Hidayah apa? Taubat. Yang lalu kalau memang baik, kita butuh hidayah. Yaitu apa? Syukur. Agar tetap diteguhkan. Kalau dulu banyak maksiat, hidayah dengan apa? Taubat. Bagaimana caranya? Belajar ilmu. Tahu kalau yang lalu itu haram. Itulah muhasabah. Introspeksi diri. Yang lalu, tahu dia kalau yang lalu itu haram. Ilmu. Ketika dia berilmu, datanglah hidayah. Lahirlah dia orang yang bertaubat. Lakukan, butuh hidayah. Apa? Ilmu, belajar. Apakah yang saya kerjakan ini halal apa haram? Sudah benar sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah atau belum? Sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW belum? Kita butuh hidayah, kita belajar. Hari esok lebih perlu lagi kita agar perjalanan yang sudah terus terpupuk dan terjaga untuk terus berada di atas sirat mustaqim. Sangat butuh dan sangat butuh. Sudah emergen, sudah sifatnya. Darurat. Wa annama yuriduhu ba'dun nas minas su'alil fasid. Adapun omongan-omongan manusia yang selama ini didengungkan. Apa kita ini masih butuh hidayah? Mungkin kita sudah sholat setiap hari. Alhamdulillah saya sudah haji, bahkan lebih sekali. Alhamdulillah zakat sudah saya keluarin. Puasa Ramadan rajin. Kemudian puasa sunnah rajin. Sholat berjamaah, ngaji juga setiap hari umpamanya. Apa ia masih diajak hidayah? Itu loh orang yang maksiat diajak hidayah. Astaghfirullahaladzim. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, ab'ad anis shawab, jauh dari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan ini, dia belum berupaya untuk mendapatkan hidayah. Loh, yang dia lakukan, wah bisa jadi pepesan kosong, bahaya itu. Karena dia belum berusaha untuk memperoleh dan mendapatkan makna dari sebuah hidayah. Makanya setiap mukmin akan selalu mengatakan sabbitna 'alal hidayah. Ya Allah, teguhkan kita untuk terus berada di atas hidayah. Maksudnya, apa yang kita lakukan sekarang ini apakah sudah benar? Dia kok kepedean. Oh, saya kan sudah begini. Sudah benar nggak yang kita lakukan? Sudah berpijak di atas ilmu petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah SAW? Sudah atau belum? Nah, ini hidayah. Ini hidayah. Yang lalu, apakah kita sudah bertobat dari kesalahan-kesalahan kita? Ini hidayah. Hari esok, apakah kita akan terus berada di atas petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW? Itu hidayah. Jadi hidayah itu adalah kita belajar kebenaran al-ilm. Kita ini sangat butuh akan hidayah ini, jamaah. وَمَنْ أَحَاطَ عِلْمًا بِحَقِيقَةِ الْهِدَايَةِ وَحَاجَةَ الْعَبْدِ إِلَيْهَا عَلِمَ أَنَّ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهَا أَدْعَمَّ حَصَلْ لَهُ. Ketika seseorang itu sadar bahwa dia sangat butuh sekali dengan hidayah Allah. Apa yang sudah dia perbuat butuh hidayah. Apa yang dia kerjakan sekarang butuh hidayah. Hari esok butuh hidayah. Ketika dia menyadari ini, alima, dia sadar. Apa yang dia belum ketahui itu ternyata masih banyak. Sangat banyak. Apa yang dia belum ketahui. Sangat banyak dan sangat banyak sekali dari apa yang sudah kita ketahui. Hidayah. Al-hidayah itu ilmun bil haqqi. Ma'a qasdihi wa iradati nafsihi ilaiha. Hidayah itu adalah mengetahui kebenaran. Terus bersemangat untuk melakukannya.
Dan kita lebih mementingkan ini daripada dunia. Inilah hidayah. Ini pintu hidayah jemaah. Inilah iman. Dan inilah kebahagiaan hati itu. Ya, inilah iman. Inilah kebenaran. Inilah kebahagiaan hati itu. Inilah cahaya. Inilah jalan mudah menuju surga. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Semoga bermanfaat buat kita. Berarti hidayah yang paling mahal itu adalah diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengetahui halal haram. Dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengetahui mana petunjuk Allah, mana petunjuk Rasulullah SAW, mana yang bukan. Dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan dan keburukan. Lalu setelah Allah memberikan, setelah kita berusaha untuk memahami itu, dimudahkan, maka at-taufiq, maka karunia Allah, ketentuan Allah pun akan turun. Apa itu? Benar-benar kita diberi itu semua. Jadi kalau kita berusaha, ya udah dikasih nanti. Dikasih. Jadi kita yang berusaha, maka taufik Allah akan turun. Taufik, ketentuan Allah pun dikasih. Sudah. Dikasih ilmu. Kita berusaha untuk mengamalkan semua itu, maka Allah pun benar-benar mudahkan kita untuk beramal. Dan di akhirat dimudahkan oleh Allah. Hidayah kembali. Mudah untuk masuk surga. Subhanallah. Ini yang kita harapkan. Berarti kalau duduk berpangku tangan kan belum dapat hidayah. Mas, Mbak, itu saudaranya diajak sholat dong. Belum dapat hidayah, Pak. Ntar kalau sudah dapat hidayah kan ke masjid. Hah? Apa iya terus dia bangun tidur jadi orang pintar? Tidak. Jadi dia harus berusaha dulu. Berusaha belajar dulu. Berusaha. Kalau kita ada iradah, keinginan. Iya ya, saya harus belajar. Di situ Allah kasih hidayah, tingkatan hidayah yang pertama. Iya ya, belajar. Lalu semangat dia dijaga. Mulai dia duduk belajar. Berarti ini hidayah lagi. Mulai lagi dia terus belajar. Ini hidayah lagi. Mulai dia belajar, ini hidayah lagi. Mulai dia, harus saya amalkan. Harus saya amalkan. Dorongan untuk mengamalkan ada, berarti ini hidayah lagi. Mulai dia sholat. Ini hidayah lagi. Wah, berarti saya harus mulai melakukan sholat sunnah. Ini penting, ini pintu surga, ini istana surga. Kayak hadis Nabi itu ya. Berarti, wah ini hidayah lagi. Nah, begitulah. Berarti iradah, kemauan kita, itu hidayah jemaah. Makanya kita pupuk dorongan kemauan kita. Dan kita mementingkan ini daripada yang lainnya. Ya, subhanallah. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita lihat ya teman-teman kita yang dari awal di sini ya. Ada Ibu Ratni, ya Masya Allah, barakallahu fik. Kemudian ada Ibu Lili. Masya Allah, jazakillah khairan. Ada Neng Ayu, Masya Allah. Wah, ada banyak nih. Ada Sam Susanto. Nah, ini Sam bertanya, Afan Pak Ustadz, anak apa ini? Anak hibah tanah ke ibu. Oh anak, kok anak tuh? Seorang anak menghibahkan tanah ke ibu maksudnya. Kemudian ibu meninggal.
hibah tersebut jadi waris pada anak-anaknya. Apakah anak yang menghibahkan tanah tersebut juga tetap dapat warisan atau gimana? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya ini, nanya begini, keinginan, dorongan untuk pengen tahu, itu sudah hidayah. Lalu kita nulis, nanya, wah iya saya harus nanya ini gimana, ini hukum benar atau salah nih. Nah itu sudah hidayah pintu. Lalu kita buka lagi, nanya lagi, ambilan punya nanya, diketik, ini mumpung ada Ustadz nanya. Diketik pertanyaan. Berarti pintu hidayahnya kebuka lagi. Nanya. Kemudian menjawab. Tahu kita, begitu jawabannya, terbuka hidayah lagi. Saya amalin, tambah gede pintu hidayahnya jamaah. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana jawabannya? Saya umpama nih, menghibahkan tanah. Nih, tanah saya hibahkan. Seorang anak ngasih hibah ke ayahnya. Nih, tanah. Buat ayah. Ini buat ayah. Ini sertifikat apa. Semua sudah dikasih ke ayahnya. Sudah balik nama atau apalah. Gitu ya. Jelas sudah dikasihkan ke ayah. Sudah. Berjalan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan seterusnya. Lalu si penerima ayah atau ibunya ini wafat. Bagaimana dengan tanah ini? Maka tanah ini menjadi tanah waris. Loh, siapa yang menjadi ahli warisnya? Yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya. Berarti termasuk yang memberi hibah waktu itu. Ya, termasuk anak yang memberi hibah itu. Kok lucu ya, dulu saya yang ngasih, kok saya... Ya sudah, kepemilikan sudah berubah. Dulu memang milik Anda. Tapi ketika Anda hibahkan kepada orang tua, berarti kepemilikan tanah ini berubah, pindah tangan kepada orang tua Anda. Ketika kepemilikan itu sudah berada di tangan kedua orang tua Anda, lalu yang bersangkutan wafat, maka itu menjadi ahli warisan dan Anda sebagai anak mendapatkan warisan itu juga. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih Bang Sam yang ngirim pertanyaannya. Kemudian Atia, kemudian Widarti, kemudian ada Nendang, ada Yani, Bang Yani ini, Masya Allah. Syamsu Yusrif, ada Sam lagi ini nanya nih. Masih nanya seputar itu nih Bang Sam. Ibu wakaf tanah untuk masjid sebelum meninggal. Kemudian wakaf tersebut kita sampaikan ke pengurus masjid. Tetapi masjid lebih butuh uang untuk beli tanah yang dekat dengan masjid. Apakah boleh tanah tersebut kami jual diberikan uang? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah ba'd. Alih fungsi, boleh. Mama, si fulan tadi mewakafkan tanah. Pengen tanahnya ke masjid ini. Ini masjidnya hidup, makmur, masjidnya menjalankan tauhid Allah, masjidnya menegakkan sunnah Rasulullah SAW, tak ada syirik, tak ada bid'ah di masjidnya. Saya mau wakafin ke masjid ini. Lalu takmir masjid bilang, aduh Pak, masjidnya tanahnya jauh, sedangkan aktivitas kita di sini. Masa buka cabang masjid di sono? Kita mau mengembangkan. Kebetulan tanah yang di sebelah masjid ini dijual. Bisa nggak dialihkan ke sini? Jawabannya boleh, jamaah. Gimana caranya? Caranya, tanah yang di sana Anda jual, lalu hasil penjualan itu Anda belikan tanah yang di samping masjid. Anda wakafkan ke masjid. Enak, simpel kan? Boleh. Asal keperuntukannya sama, kan cuma dipindahin doang. Sono dipindahin ke sini. Ya kan? Jadi yang sono jual, dapat uangnya, belikan tanah yang di samping masjid. Udah selesai kasus ini. Kemudian Ernawati. Bagaimana lafaz istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah sama astaghfirullah wa atubu ilaih? Dengan meniatkan untuk orang tua.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Istighfar untuk orang tua artinya apa? Memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Berarti kalau kita mengatakan astagfirullah, ya Allah aku memohon ampun kepadamu. Ya berarti buat kita sendiri. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Itulah makna astagfirullah. Berarti buat diri kita sendiri. Lalu kalau buat orang tua kita gimana? Ya ucapkan Allahumma ighfir walidayya. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Lanjutkan dengan doa. Ya ini bukan doa, Ustaz. Iya, sudah, istighfar itu kan doa. Istighfar itulah doa, jemaah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah mereka, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu, ya Allah. Lapangkan kuburnya. Berilah cahaya pada kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Bukakan pintu-pintu surga ke kuburnya. Ya. Berilah permadani, kasur, nikmat-nikmat kubur yang lain. Masukkan mereka ke dalam surgamu dengan rahmat-Mu, ya Rabb. Ini kita lanjutkan doa dengan seperti itu. Allahumma amin. Dari Muhammad Amin, kemudian Ummu Sultan, barakallahu fiik. Ya. Dari Ummu Sultan. Materi kajian tentang batasan aurat sesama wanita. Seperti yang sudah Ustadz jelaskan. Apakah berarti perawatan spa dan message ya pijat itu hukumnya terlarang, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Spa, pijat, apa hukumnya? Tergantung niatannya. Ummu Sultan. Innamal a'malu bin niyat. Ya, niatnya apa? Melakukan spa itu. Kalau mau spa karena mau kondangan, ya haram hukumnya, jemaah. Mau kondangan, maksudnya ya biar dilihat orang wangi, bersih, keren. Kan mau kondangan kita. Ya. Kata orang Jawa, luluran spa. Ya. Kalau mau kondangan, biar kelihatan orang dia cantik, keren, dilihat orang wangi, tubuhnya mulus, halus. Ya dosa lah. Pasti dosa itu. Tapi kalau dia spa, buat apa? Agar suamiku mengatakan, rumput di rumah saya senantiasa hijau. Wah, keren. Agar rumput di rumah saya senantiasa hijau. Agar suamiku memandang rumput sebelah itu selalu kering dan tandus. Agar suamiku senantiasa memandang rumah saya dipenuhi dengan bunga-bunga mawar melati yang lagi mereka dan wangi. Mantap, coba. Betah tuh suaminya tuh. Maka sepahnya saat itu boleh. Hajah syar'iyah. Bukankah itu kemarin yang kita bahas? Boleh dia melakukan itu dengan hajah syar'iyah. Untuk kepentingan yang syar'i. Itu kepentingan syar'i. Boleh. Termasuk pengobatan. Termasuk di dalamnya pijat. Kalau memang dia sakit, dia butuh pijat. Agar dia badannya sehat kembali. Hajah syar'iyah boleh. Tapi jangan ngablak-ngablak begitu, Ibu ya. Ya ditutupi menggunakan kain. Terus gosoknya di bawah kain. Ya kainnya tetap tertutup, jangan terus dibuka lebar-lebar begitu ya. Tidak ya. Barakallahu fiik. Kemudian ada Rina, ada Kusri, ya Masya Allah, ada Dwi, ada Kusri lagi ini, barakallahu fiik, ada Dwi Cah, ya. Kemudian ada Hafid, ada Balkis. Nah ini Balkis nih nanya,
Ustaz izin bertanya, lebih baik mana bersedekah untuk pendidikan anak yatim atau untuk keluarga yang tidak bekerja? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau dananya pas-pasan, ada cuman ini, ya mana yang lebih diutamakan? Tentu yang diutamakan adalah kepada kerabat. Shadaqatun ala dzirrahim, shadaqatun wasilah. Sedekah kepada karib kerabat itu double pahalanya. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahmi dapat. Dua-duanya pahalanya luar biasa besarnya. Ya. Jadi dikedepankan sedekah kepada keluarga. Barakallahu fiik. Kemudian Kusri, memaafkan kesalahan orang dengan mudah diucapkan, tapi hati berat untuk bisa melupakan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Hati ini memang berubah-berubah cepat sekali. Makanya disebut dengan istilah al-qalbu, hati. Karena dia bolak-balik. Untuk itu, memaafkan orang itu pahalanya besar sekali, jemaah. Sangat besar pahalanya. Ma zadallahu bi'afwin illa izzah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, tidaklah maaf itu ada pada diri seseorang, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan pada dirinya. Kalau kita memaafkan, maka Allah berikan kemuliaan. Maafkan, kemuliaan lagi. Dimaafkan, Allah berikan kemuliaan lagi. Tapi berat Ustaz hati ini. Ya, karena itulah syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ingin menanam dendam pada jiwa kita. Dendam sama orang. Kalau sudah tertanam dendam di hati kita, menang setan, sudah pesta. Kenapa? Karena hati kita jadi kotor. Kalau sudah seperti itu, Allah pending semua amal ibadah kita. Allah tahan amal ibadah kita untuk diterima oleh Allah. Anziru hadaini hatta yastaliha. Pending dulu amal ibadahnya. Sampai dia menghilangkan dendam dalam hatinya dengan temannya itu. Kalau dendam terus, wah bisa ditolak amal ibadah kita, jemaah. Ya, bisa ditolak itu. Ya. Serem, penyakit hati berbahaya dendam ya. Kemudian munjiati. Apakah uang bagi hasil dari deposito dengan bank syariah termasuk riba, Ustaz? Ya, karena bank syariah akad-akadnya juga masih banyak mengandung unsur riba. Loh kok bisa? Unsur terlarang ada, ya, unsur riba ada. Loh, apa unsur terlarangnya? Satu, unsur terlarangnya adalah menjual barang yang bukan milik dia. Contoh, Anda ngajuin pembiayaan mobil atau rumah ke bank syariah. Anda disurvei, ini, itu, semua, udah disurvei apa, persyaratan apa, udah disetujui permohonan Anda. Setelah disetujui, apa yang terjadi? Apa barangnya Pak? Barangnya ini. Mobil ini, tipe ini, merek ini, tipe ini, warna ini. Mobilnya ini, mereknya, tipenya ini. Deh. Kadang nggak jelas juga, dia nggak detail warnanya apa, ininya apa, ini apa. Sudah pokoknya mobil ini, tipe ini, yang tipe ini. Deh, bagi dia harganya. Ya. Itu kan satu kesalahan. Harusnya dia speknya dijelasin sama dia. Diurai, jelas. Ini enggak, yang penting kan harganya bagi dia. Deh, disetujui, tanda tangan kontrak Anda. Kontrak apa ini? Pembiayaan mobil. Mobilnya mana? Mobilnya mana? Ada. Banknya syariah. Syariah. Anda disetujui pembiayaan mobil. Akad syariah. Syariah apa ini? Mobilnya kagak ada kok. Tanda tangan kontrak. Udah Pak, setujui Pak. Besok akad Pak sama notaris. Wah, notaris. Tanda tangan akad. Tangan akad.
saksi, notaris, wah senang berbunga-bunga Anda punya mobil. Mobil endi? Akad apa ini? Mobilnya nggak ada diakadin. Kan coba pikirin, mobil nggak ada. Terus mana? Anda dikasih duit. Anda dikasih duit. Atau kalau nggak dikasih duit, dikirim duitnya kepada bank, nggak mau kepada dealer. Tapi itu nggak mungkin. Bank pasti akan transfer ke duit Anda. Karena itu peraturan. Duitnya ditransfer ke Anda. Berapa? 400 juta pembiayaan mobil. 400 juta ditransfer ke Anda. Deh. Setelah itu Anda ke dealer beli. Berarti akadnya apa? Akad satu. La tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang Anda nggak punya. Berarti bank menjual barang itu nggak punya dia. Akad barang nggak ada. Loh, berarti ini transaksi apa? Berarti ini transaksi apa? Bai'u dain bidain, jual beli utang. Berarti apa? Minjemin utang ini, jual beli utang ini. Tak utangin, kamu bayar ke utang saya. Jual beli utang, riba ini jual beli utang kan. Berarti penambahan nilai 400 karena bank yang jual ke Anda jadi 600 juta. Jadi 700 juta. Oke Pak, setuju? Setuju. Harga mobilnya 400. Jadi totalnya sama kita jadi 600 Pak ya. Jadi 700 Pak ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya cicil. Anda tanah. Penambahannya dari apa? Terus duit yang dikasih 400 itu uang apa? Penambahannya apa? Barang kakak ada. Berarti utang piutang. Berarti penambahannya apa? Barang yang nggak ada. Coba pikirin. Terus setelah itu keterlambatan, Pak ini nggak ada penalti. Cuman kalau Bapak terlambat, kami kenakan uang administrasi. Bisa aja jemaah. Terus setelah itu hasil dari keuntungan itu semua dari bisnis bank yang ini semua diberikan kepada siapa? Yang punya uang, yang nabung-nabung ini. Yang apalagi yang deposito yang gede, seneng dia. Nongkrong duitnya dikasih. Hasil bisnis yang haram. Udahlah, nggak usah depositoan jemaah. Nabung saja biasa dengan sistem simpanan. Deh. Aman ya. Kemudian Putra. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana kalau kita masbuk ketinggalan 1 rakaat namun di akhir ternyata imam kelebihan? Ini kemarin udah ditanya nih. Kemarin ini udah ditanya nih pertanyaan ini. Gak apa-apa lah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Kita ketinggalan 1 rakaat ternyata imamnya kelebihan 1 rakaat. Kita kurang 1 rakaat, dia kelebihan. Ya berarti kalau sudah pas bagi Anda. Anda nggak perlu lagi untuk nambah 1 rakaat lagi karena Anda udah pas. Karena imamnya kelebihan. Ya rezeki. Ya rezeki. Kemudian dari Nendan Maya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Arif Sunjaya. Apakah hidayah itu dicari atau memang diberikan langsung? Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Berarti dari penjelasan kita tadi apa? Berarti hidayah itu diusahakan. Pertama kita mencari, lalu Allah yang memberikan kemudahan. Sampai kita contohkan tadi dorong dapat hibah. Ini boleh nggak ini? Saya terima. Ini dulu tanah saya yang ngasih. Masa saya lagi yang jauh? Udahlah masa bodoh lah, udah terima-terima deh rezeki. Enggak malah sok suci. Nah berarti dia tidak mendapatkan hidayah. Yang ini dapat, saya harus nanya. Nah mulai itu pintu hidayah dibuka. Kenapa? Ada dorongan usaha dia. Nanya ke Ustadz, ketik, buka handphonenya, buka ketik. Mulai itu pintu hidayah, semangat dia. Dijawab sama Ustadz, oh bener kan. Berarti dia mengamalkan, udah pintu hidayah. Berarti kapan Allah memberikan taufiknya? Kalau kita berusaha untuk memahami hukum itu. Makanya hidayah itu adalah kita berusaha untuk berilmu. Al-ilmu bitta'allum. Sedangkan ilmu itu belajar. Disitulah Allah memberikan hidayah. Usaha kita. Nah ada ceritanya diam-diam delenggem terus dapat hidayah, katanya ilmu laduni.
Ya, kemudian Fatkur Ismail, Masya Allah, Zakallah khair. Kemudian Ibu Sri nanya ini, Alhamdulillah dapat menyimak, makasih banyak Ibu Sri Bogor. Bang Kusno Jawa Timur, ya Ibrahim Isnaizar, Masya Allah. Ustadz, apa perbedaan taufik dan hidayah? Sama, taufik itu takdir Allah untuk memberikan hidayahnya kepada si fulan. Hidayah itu ada dua, hidayah dalalah wal bayan dan hidayah taufik. Dalalah al bayan itu apa? Itu tadi yang saya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa itu? Kita berusaha untuk belajar, tahu yang halal, yang haram. Lalu yang saya contohkan tadi, belajarnya kita, usaha kita untuk mengetahui ini halal, ini haram, dan belajarnya kita untuk mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana maksiat, mana ketaatan. Ini namanya hidayah irsyad wad dalalah. Hidayah yang berupa apa? Belajar dan mengetahui kebenaran. Belajar dan mengetahui kebenaran. Ini hidayah. Ketika kita sudah belajar dan mengetahui kebenaran dengan penuh ikhlas, maka Allah memberikan takdirnya kepada kita untuk tertanam hidayah itu pada jiwanya. Paham jemaah? Jadi Allah menurunkan hidayahnya, membukakan hati seseorang. Allah bukakan hati seseorang. Kapan? Kalau dia sudah berusaha untuk mempelajari dan mengetahuinya, di situ Allah akan bukakan hidayah pintunya. Jadi kita harus belajar. Lalu taufik Allah akan turunkan. Ketentuan dan takdir Allah untuk hidayah itu Allah akan tentukan, Allah akan turunkan buat kita. Usaha dulu baru dikasih. Dimudahkan. Apa bentuk dikasihnya? Mudah, gampang, belajar. Semua gampang. Si fulan mau belajar, waduh malas. Dibikin susah, dibikin sulit. Sholat berjamaah ke masjid yang dekat, sulit setengah mati. Tapi nongkrong di sono jauh, disamperin sama dia. Masjid di depan rumahnya jauh rasanya. Susah. Tapi orang yang semangat ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, hidayah, itu kemudahan. Insya Allah ya. Kemudian Ibu Dwi tadi ada apa ini kolek ini. Masya Allah, barakallah fik atas ilmunya Ustaz, wa fik barakallah. Kemudian Dewi Novita Sari, Masya Allah. Ustadz afwan, jika ta'aruf dengan yang bukan bermanhaj salaf namun akhlaknya baik dan pekerja keras, bagaimana Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Tergantung anaknya. Apakah tipe orang yang polos? Akhlaknya baik, pekerja keras, taat. Tapi polos dia orangnya. Polos itu maksud saya tidak fanatik dengan budaya-budaya syiriknya dan bid'ahnya. Karena kejahilan dia aja, dia nggak paham apa-apa. Tapi orang yang akhlaknya baik, rajin ibadah, nggak apa-apa. Terima dia. Terima dia. Nanti setelah itu Anda bimbing, Anda ini karena kepolosan dia, keluguan dia, kejahilan dia akan ikut. Karena ketaatan dia, karena akhlak dia yang baik, nanti dia akan ikut. Tapi kalau tipenya yang kedua, dia akhlak baik, ibadah rajin, tapi dia fanatiknya dengan syirik dan bid'ahnya, oh ya jangan, nanti malah Anda yang digiring sama dia untuk menjadi ngalap berkah ke kuburan nanti. Diajak untuk bid'ah sama dia nanti. Jangan kalau seperti itu. Kemudian barakallahu fiik yang tadi ini koleks tadi ini nanya nih. Mana tadi? Oh, hilang. Bentar. Nah ini. Oh banyak yang muncul. Jadi sedekah subuh apakah bisa sedekah dengan memasukkan kecelengan misal 10.000 per hari dengan niat sedekah setiap pagi? Tidak ya akhi fillah. Namanya sedekah itu ya keluar duit, bukan masuk kecelengan kita. Bukan. Itu bukan sedekah namanya. Kalau kecelengan kita sendiri kok. Sedekah ya kasih ke orang. Pagi-pagi kasih ke orang. Ada orang kasih. Gitu ya. Kemudian ada Syamsu Yusri.
Apa boleh memelihara binatang burung lalu setelah bagus suara diikutkan perlombaan dengan mendapatkan hadiah sertifikat ya? Boleh nggak miara burung? Boleh, nggak apa-apa. Asal kita benar-benar dipiara, dirawat, jangan digeletakin sampai mati, jangan. Ya, benar-benar dirawat. Ya, nggak apa-apa. Ikut lomba, ya asal sekedar kontes terus ini yang paling bagus terus kasih sertifikat boleh. Tapi kalau Anda bayar, oh ada lomba burung di sana. Terus bayar berapa? 200.000, 100.000. Nah ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Ya, jadi judi. Ya, tapi kalau nggak ada bayar apa-apa, hanya kumpulan dari burung-burung jenis ini ngumpul, kemudian yang kebetulan yang ngumpul-ngumpul mereka, kemudian suaranya yang paling indah dikasih sertifikat, sudah selesai. Sebatas itu silahkan. Tapi kalau ada hadiahnya, ada bayarnya, ada hadiahnya, nah itu jadi riba nanti. Bukan, jadi apa? Judi nanti itu ya. Maaf, itu jadi judi. Ya. Kemudian Abdul Latif ya, menikah, mohon tolong nasihatnya Ustadz. Ingin menikah, mohon tolong. Ya mau menikah zaman sekarang sih wajib menikah karena fitnah yang begitu dahsyat ya. Fitnah yang begitu dahsyat luar biasa, fitnah perempuan, yang perempuan fitnah laki. Aduh, sudah dahsyat, udah wajib hukumnya ini menikah nih. Terus bagaimana? Carilah wanita yang salihah. Jangan asal cewek. Kalau asal cewek banyak. Jangan asal gorengan. Kalau asal gorengan sih banyak di pinggir jalan. Ya, jangan. Jangan beli asal makanan di pinggir jalan. Tapi belilah makanan yang sehat, bergizi. Jangan asal cewek. Asal cewek cantik sih banyak. Ya, banyak. Kata orang Jawa Timur banyak, Mas. Tapi yang Anda cari bukan asal cewek. Tapi yang Anda cari adalah wanita salihah. Begitu juga yang perempuan, jangan asal laki-laki. Laki-laki sih banyak, laki-laki ganteng. Tapi yang kita cari adalah laki-laki yang saleh. Berdoalah terus kepada Allah agar dikaruniai ini semuanya. Kemudian ada Ririn, ada Titi, kemudian Endang, ada Ratmi. Ini Masya Allah nanya, Ustadz ke nomor telepon mana kalau mau bertanya, karena saat taklim seperti ini kadang pertanyaan kita belum sampai waktunya udah habis. Oh ya, Ibu Ratni ya, nanti dijawab sama admin sebentar lagi, ini admin ngikutin ya, Insya Allah langsung ditulis di sini sama admin. Dan juga bisa lihat di Instagram ada Ibu Ratni ya, di Instagram. Sekarang ada di Instagram saya yang NSJ ini, Instagram NSJ saya ya, Ibu buka ya. Kalau belum ikut ya ikutilah. Kalau belum ikut ya ikut. Habis ikut di situ, nah nanti di situ ada kolom di bawahnya, di bagian atas ada kolom media sosial NSJ, itu tulisannya media sosial NSJ situ ya. Nah, Ibu pencet situ, nanti akan muncul pertanyaan ditanyakan. Pencet pertanyaan Ibu situ, pencet, nanti akan langsung terhubung ke nomor WA yang ada. Ya, ini fasilitas baru dari Instagram. Ya, bisa follow di Instagram. Kita ajak teman-teman yang lain untuk gabung di Instagram ya. Barakallahu fiik. Kemudian ada Yunimas, ada Arasyaf Tiri ya, melawan futur. Cara melawan futur apa Ustadz? Ya dilawan. Cara ngelawannya ya dilawan. Namanya lawan, perangi. Males, jangan males. Terus ya dilawan. Namanya lawan. Ini bukan mau perang pakai jurus apa, mau fight begitu ya. Lawan hati kita yang memeranginya. Males ya jangan males-malesan. Ayo bangun belajar. Gitu ya. Terus kemudian cari lingkungan yang baik, cari pertemanan yang baik yang bisa menjadikan kita terus bersemangat ya. Kemudian ada Nur Jannah. Menerima gaji pensiunan kedua orang tua yang telah meninggal.
Gaji tersebut harus melalui rekening bank konvensional karena tak bekerja sama dengan bank syariah. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak apa-apa, kan terima duit langsung diambil, enggak ada apa-apa. Kalau sekedar nabung di bank konvensional, bank syariah, sekedar nabung enggak ada masalah. Setiap bulan saya mengeluarkan dana riba tersebut untuk fasilitas umum, apakah tindakan saya itu benar? Benar, enggak apa-apa, sudah benar yang Anda lakukan. Barakallahu fiik. Mohon penjelasan Ustaz, Zakal Khair. Ya itu tadi ya. Boleh enggak apa-apa. Apakah kita sudah tepat untuk menyimpan uang di bank syariah? Enggak apa-apa. Simpanlah dengan model tabungan wadiah. Ya, aman insya Allah. Karena enggak ada penambahan apapun. Kemudian bertanya Ustadz Izar tentang hibah saat setelah menikah, ortu menghibahkan harta kepada anak-anaknya, lalu saat meninggal salah satu anak yang mendapatkan hibah meninggal dunia. Ya tidak apa-apa, yang menerima hibah, orang tua memberikan hibah kepada anak. Berarti saat itu barang yang dihibahkan itu milik si penerima. Orang tua memberikan hibah kepada si A, berarti barang itu sudah milik si A. Kemudian si A ini wafat, ya berarti barang itu jadi warisan seperti yang kita jelaskan tadi. Berarti ahli warisnya siapa? Ya ahli waris si A ini. Bisa anaknya, bisa istrinya. Kalau dia belum menikah, ya saudara-saudara kandungnya. Atau menikah nggak punya anak, ya berarti istrinya dan anak dan saudara-saudara kandungnya. Kemudian Dwi, apakah harta hibah tersebut kembali kepada ortu atau kembali ke anak-anak dan pasangan kakak yang meninggal dunia? Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi yang si A ini penerima hibah. Ya, lalu si A wafat. Ya ahli warisnya, siapa ahli warisnya? Bisa istri, bisa anak kalau dia punya anak-anak. Kalau nggak punya anak, bisa saudara kandungnya, bisa siapa nanti ya ahli warisnya. Ya. Kemudian Ibu Ratni, bagaimana kalau perusahaan memberikan pinjaman untuk membeli rumah atau kendaraan tidak dikenakan denda karena langsung dipotong dari gaji? Nah apa-apa, alhamdulillah. Dan pembayarannya ditambah 1%. Bagaimana? Lah, yaitu 1%-nya itu riba. 1% itu ribanya. Ya utang 500 juta, ya bayar 500 juta. Kalau 500 juta suruh nambahi 1%, ya 1%-nya itu riba. Ya, nggak boleh riba. Tetap ada penambahan karena dipersyaratkan dari awal. Dipinjami perusahaan untuk rumah, tapi syaratnya kamu tambahin 1% setiap bulannya. Potong gaji. Ya riba 1%-nya itu. Ya. Jadi Masya Allah, jazakumullahu khairan. Nah ini Ibu Ratni sudah dikasih nomornya. Ya, silahkan Ibu Ratni kalau ingin menghubungi nomor itu, dan teman-teman sekalian kalau mau menghubungi nomor itu nomornya. Ya, barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada semuanya. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita tutup kajian kita hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.